Sekarang bagaimana cara mengganti saklar tunggal dengan stop kontak dan saklar yang bergabung kayak gini. Nah, jadi di rumahnya itu hanya ada saklar tunggal saja. Dia bilang ada di kamar. Nah, si saklar tunggal ini pengen diganti dengan stop kontak dan saklar yang bergabung kayak gini. Nah, bagaimana caranya? Caranya gampang sekali ya. Di sini kan sudah ada saklar tunggal yang menuju ke lampu, teman-teman. Kita coba dulu kayak gini. Nah, ini kan sudah bekerja dengan baik ya. Di sini ada saklar tunggal, di sini ada lampu. Nah, sekarang bagaimana cara mengganti agar bisa dipakai stop kontak dan saklar kayak tadi? Yang pertama, kita off-in dulu ya untuk MCB KWH meternya supaya nanti untuk pemasangan stop kontaknya tidak berbahaya, aman gitu, lebih ke safety. Nah, sekarang kita akan lepas si saklar tunggal ini. Saya akan lepas dulu untuk saklar tunggalnya ya. Nah, sudah saya lepas untuk saklar tunggalnya. Nah, di sini saya contohkan tidak memakai pipa konduit ya, supaya teman-teman lebih jelas untuk pemasangan di kabel-kabelnya. Di sini kan terlihat jelas nih, kalau kita buka si saklar tunggalnya, di sini hanya muncul dua kabel saja, teman-teman. Yaitu kabel dari sumber fasa atau dari PLN dan selanjutnya kabel menuju ke lampu. Nah, sedangkan di sini kita akan menggantinya dengan stop kontak. Bagaimana cara menggantinya? Jadi stop kontak itu kan teman-teman sudah pada tahu ya, stop kontak ini memerlukan fasa, netral dan grounding. Di sini sudah ada pemasangan untuk ke groundingnya. Nah, di sini kan yang tidak ada itu kabel apa? Yaitu kabel netral dan kabel grounding. Maka dari itu jika kita ingin mengganti dengan stop kontak ini, kita harus tambahkan kabel netral dan kabel grounding. Setelah teman-teman siapkan, nanti teman-teman tinggal cari nih di sini. Mana yang dari sumber fasa atau dari PLN atau dari MCB KWH meter, mana yang dari ke lampu. Nah, di sini kan sudah jelas sekali ya. Jika teman-teman lihat, kalau dalam tembok mah biasanya harus pakai test pen dulu karena bingung juga. Tapi di sini teman-teman sangat kelihatan sekali ya. Ini anggap simpel saja. Di sini yang dari MCB KWH meter adalah yang ini. Nah, nanti yang ini kita jadikan sumber fasanya. Oke, saya akan siapkan dulu kabel netral dan kabel grounding. Nah, bisa dilihat teman-teman, saya sudah tambahkan kabel grounding dan kabel netral. Jika teman-teman di sini di dalam tembok atau di dalam pipa, teman-teman mau gak mau harus ngambil lagi grounding dan netral, dua kabel yang masuk ke stop kontak sini. Nah, untuk netralnya kita bisa gabungkan dengan lampu dan dengan netral PLN. Di sini saya menggunakan Wago ya. Jika teman-teman tidak menggunakan Wago, bisa dipuntir atau disambung ekor babi. Nah, sekarang yang masuk ke stop kontaknya kayak gimana? Kita simpan dulu yang saklar tunggalnya. Nah, di sini kan ada stop kontak dan ada saklar. Untuk lubangnya ada di sini. Nah, di sini ada lubang untuk pemasangan fasa dan netralnya. Ingat, kalau standar foil itu untuk fasanya berada di kiri, untuk netralnya berada di kanan. Jadi jika kita lihat pandangan ke belakang di sini, untuk fasa yang kiri ini berada di sini, untuk netral berada di sini. Untuk pandangan depannya harus sesuai standar foil, yaitu fasa kiri, netral, kanan. Dan di sini adalah saklarnya, saklar lubangnya yang ini, dan ke saklar harus yang fasanya. Nah, saya akan pasangnya secara kebalik dulu kayak gini, nanti kita akan balik. Oke? Yang pertama kita pasangkan dulu yang sumber fasanya, yaitu yang dari PLN, dari MCB KWH meter, yaitu yang ini. Kalau kelihatan terbuka gini enak ya. Lebih susah lagi jika dipasang di tembok. Nah, sekarang pasangkan yang ini dulu. Masangnya kemana? Harus ke stop kontak dulu teman-teman. Mau ke saklar dulu juga bisa, silahkan. Tetapi di sini saya akan pasangkan ke stop kontak dulu. Di sini. Tadi kan fasa yang ini, berarti harus di sini teman-teman. Oke, saya pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi. Nah, lihat teman-teman, sudah saya pasangkan untuk yang fasanya yang dari MCB. Dimasukkan ke yang sisi kiri untuk fasanya yang di stop kontak. Nah, di sini juga sudah saya pasangkan untuk netralnya. Yang dari netral PLN atau netral lampu juga bisa dimasukkan ke stop kontak juga. Nah, di sini kita akan pasangkan menuju ke saklar sini, yaitu fungsinya nanti untuk ke lampu. Nah, untuk yang ke saklar sini kita hanya perlu ngambil dari sumber fasa yang dari stop kontak sini. Kita tidak perlu lagi ngambil dari MCB. Tidak perlu repot-repot lagi nambah kabel, cukup saja jumperkan dari sumber fasa yang di stop kontak atau strumnya ya, dipasangkan jumperkan ke saklar. Lalu nanti dari saklar kita masukkan ke lampu sini. Oke? Kita pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi. Oke, untuk pemasangan ke saklar sudah saya pasang, lihat. Mohon maaf agak beribet, tetapi saya supaya teman-teman pada paham nih. Kalau terbuka gini kan pada paham ya.
untuk jalur-jalur kabelnya. Oke, saya jelaskan lagi. Jadi teman-teman, kita jumperkan saja dari stop kontak yang dari MCB kWh meter ya, dari setrumnya. Tidak perlu repot-repot ngambil lagi dari MCB, kita langsung saja jumperkan dari stop kontak dimasukkan ke saklar sini. Lihat, kayak gini saja. Lalu keluaran dari saklar sini, outputnya dimasukkan langsung ke lampu ini. Nah, baru dari lampu ke netral. Dan di sini saya juga sudah pasangkan untuk groundingnya. Supaya lebih safety, kita pasangkan grounding, teman-teman. Nah, karena sudah terpasang grounding juga, di sini untuk pemasangannya sudah selesai. Cukup kayak gini aja, teman-teman. Jika teman-teman ingin pemasangan di rumah atau di kamar teman-teman, pasanglah seperti ini. Ini sangat safety, teman-teman. Oke, berhubung pemasangan selesai, saya akan balik dulu untuk stop kontaknya ya. Oke teman-teman, lihat saklarnya sudah saya balik ya. Jadi teman-teman tinggal uji coba aja untuk stop kontak dan saklarnya. Seperti yang dilihat di sini, karena tidak memakai pipa konduit, jadi bisa terlihat untuk jalur-jalur kabelnya. Di sini yang dari MCB kWh meter, lalu yang kabel ini ke lampu. Dan untuk netralnya digabungkan. Dan di dalam sini juga tadi sudah pasangkan jumpernya, yaitu dari stop kontak menuju ke saklar. Dan di sini tidak lupa pasangkan groundingnya. Oke, saya akan uji coba apakah rangkaian ini berhasil, teman-teman. Akan saya coba on-kan untuk MCB kWh meternya ya. Kita lihat 3, 2, 1. Oke, sudah on. Ketika sudah on, di sini untuk stop kontaknya sudah ready, teman-teman. Sudah bisa digunakan. Kita akan contohkan di sini pakai test pen ya, yang sisi kiri harus menyala ketika kita test pen, lihat. Nah, lihat teman-teman, menyala untuk test pennya, berarti sudah bisa digunakan untuk stop kontaknya. Tetapi di sini saya akan coba nyalakan dulu si lampunya. Kita coba nyalakan, lihat 3, 2, 1. Nah, teman-teman, lampunya menyala, menandakan untuk jalur ke saklar sukses, teman-teman. Lampu bisa menyala. Kita akan coba stop kontaknya. Lihat, stop kontak ini akan saya contohkan menggunakan fan ini, teman-teman. Jika fan ini nanti berputar, maka stop kontaknya berhasil dipasang, teman-teman. Lihat. Kita coba colokin 3, 2, 1. Nah, lihat teman-teman. Di sini untuk fannya berputar, teman-teman, menandakan untuk stop kontak ini telah berhasil dipasang. Oke, kita coba nyala matikan lampunya. Nah, ketika lampunya mati, fan tetap berputar. Berarti si stop kontak ini tetap on standby ketika MCB di on-kan, teman-teman. Kita coba nyalakan lagi. Nah, kayak gini, teman-teman. Oke, berhasil, teman-teman. Terima kasih. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.